Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua sahabat YPK. Gimana kabarnya dimanapun sahabat berada? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini dalam acara podcast Yuk Pahami Kesehatan. Bersama saya Dr. Gita, Urogin Rekonstruksi Estetik, dokter kandungan subspesialis Urogin RE. Dan juga ada guru saya ini, Dr. Nadir SPOG subspesialis urogin RE. Jadi kami berdua adalah dokter uroginekologi rekonstruksi estetik dari Jakarta Uroginekologi Center Rumah Sakit YPK Mandiri Menteng Jakarta. Gimana Dokter Nadir? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Selamat pagi dokter Gita. Selamat pagi juga semua sahabat YPK Mandiri. Ya, kita coba berbincang-bincang. Ya, yuk kita pahami mengenai kesehatan. Iya. Nah, sahabat YPK, hari ini kita akan bahas nih salah satu isu atau keluhan medis, keluhan kesehatan yang sebenarnya sering dialami oleh para perempuan di berbagai belahan dunia ya, termasuk di Indonesia tentunya, yaitu keluhan beser nih dok. Keluhan besar ya teman-teman, jadi kencingnya tuh sering gitu ya. Nah, kita seringkali menganggap ini adalah suatu hal yang biasa, padahal ini adalah gejala penyakit ya dok ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dok seperti apa penyakitnya? Jadi beser ini penyakit yang menimbulkan gangguan daripada berkemih. Jadi berkemihnya frekuensinya menjadi sering. Kadang-kadang dengan sedikit aktivitas itu akan keluar kencingnya. Sehingga masalah ini sih bukan masalah yang bisa menyebabkan akibat fatal, tidak menyebabkan kematian sih. Tapi yang jelas sangat mengganggu kualitas hidup. Apalagi ibu-ibu ya, mau pergi salat, baru aja selesai wudhu, keluar lagi, balik lagi, itu kan sangat mengganggu. Atau sedang beraktivitas sehari-hari, kadang-kadang ketawa saja itu bisa keluar misalnya. Dan ini sebenarnya ini penyakit yang bisa diobati, tapi kebanyakan orang merasa ini kan umur udah tua nih, berbiasalah begini, jadi mereka tidak mencari pertolongan. Nah, di sini di Rumah Sakit YPK ada Uroginekologi Center yang khusus menangani masalah-masalah seperti ini, ya. Jadi bisa dilakukan secara konservatif, ya, bisa dengan pelatihan, kemudian dengan exercise, kemudian dengan obat-obatan, kemudian yang terakhir kalau nggak bisa juga bisa dilakukan terapi operasi kecil. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan ragu-ragu datang kalau ada keluhan seperti ini. Nah, biasanya kan kalau di masyarakat dikenalnya dengan keluhan beser ya. Kalau di dunia medis dikenalnya dengan penyakit apa tuh namanya dok? Ini kalau di dunia medis kita sebut stress urinary incontinence. Jadi keluarnya urin tanpa disadari dan tidak bisa ditahan. Namanya stress urinary incontinence. Sebenarnya ada inkontinens yang lain yang kita sebut overactive bladder. Yaitu sering berkemih juga, tapi di sini ada rangsangan mau berkemihnya kuat, nggak bisa ditahan, sehingga pun sampai ke toilet sudah keluar sedikit. Itu namanya overactive bladder. Dua-dua masalah ini insya Allah sih bisa ditangani secara baik. Ya, jadi ada dua ya sahabat TPK. Yang pertama beser yang kencingnya selik, sebentar-sebentar kencing, belum sampai sejam sudah pengen kencing lagi. Rasa kencingnya tuh kebelet banget, mendesak banget ya. Kemudian itu disebutnya overactive bladder. Lalu yang kedua, keluhan yang
ngompol atau ngencerit pipisnya bocor sedikit ketika beraktivitas, ketika bersin, ketika batuk, atau ketika olahraga, atau tertawa terbahak ya. Nah ini disebut stress urinary incontinence. Ini juga bisa ditangani secara medis dengan kesembuhan yang baik ya dok ya. Nah, sahabat YPK, mungkin yang pertama dulu nih yang tentang overactive bladder nih dok. Itu keluhannya selain tadi yang paling menonjol adalah keluhannya biasanya apa nih dok? Yang paling khas itu namanya nocturia. Jadi setiap malam itu selalu kencing lebih dari 1 kali. Itu sudah kita sebut dengan overactive bladder. Kemudian ada perasaan mau kencing itu yang sangat kuat yang nggak bisa ditahan sehingga belum sampai ke kamar mandi bisa udah keluar. Nah, kalau ada 2 gejala itu kita udah bisa tegakkan overactive bladder ditambah dengan frekuensi kencing lebih dari 8 kali dalam 24 jam. Itu adalah overactive bladder. Tapi kalau stress urinary incontinence itu ada aktivitas fisik, urinnya keluar sendiri tanpa bisa ditahan. Ya, batuk, bersin, tertawa, olahraga, keluar urinnya, itu disebut dengan stress urinary incontinence. Dua-duanya bisa diterapi, cuma cara terapinya berbeda-beda. Ya. Ya, jadi memang masing-masing punya pendekatan pengobatan sendiri-sendiri nih sahabat TPK ya. Yang penting langkah pertama yang mesti dikerjakan adalah kalau sahabat TPK atau kerabat atau orang-orang terdekat atau orang-orang yang disayangi memiliki keluhan tersebut, walaupun masih ringan, jangan diabaikan. Ambil langkah pertama menuju kesembuhan, yaitu datang berobat ke dokter uroginekologi rekonstruksi estetik ya. Nah, untuk terapinya nih dok, tadi kan ada 2, yang satu untuk yang overactive bladder atau kencing sering kebelet terus ya, kencing malam. Yang satu lagi stress urinary incontinence. Kalau yang overactive bladder ini kita pilihan cara mengobatinya apa aja nih dok? Sebenarnya kita di YPK ini punya suatu alat yang namanya P1. Ya, dengan P1 itu kita bisa menganalisa di mana permasalahannya. Jadi kita tahu apakah di ototnya, apa di persarafannya, sehingga terapinya bisa disesuaikan. Untungnya lagi P1 ini setelah dia analisa dia akan keluar advice-nya sekalian. Yang saja apa, advice-nya apa. Kalau untuk overactive bladder, biasanya kita pertama kali dulu akan melakukan pemeriksaan namanya catatan berkemih. Jadi setiap hari dicatat berkemih, minum, dicatat jumlahnya berapa, jamnya kapan. Nah itu nanti kita analisa, itu selama 3 hari. Ya. Kemudian kita bisa dengan yang pertama yang konservatif dulu dengan latihan. Kita coba dengan latihan menahan kencingnya. Jadi sudah terbelet, terasa itu coba kita tahan sampai berapa maksimalnya. Karena dalam overactive bladder ini kandung kencingnya itu tidak bisa menampung banyak kencing. Kalau orang biasa baru terasa mau kencing itu jumlahnya 150 sampai 250 cc. Pada orang active bladder 1 cc aja udah terasa mau kencing. Ya, karena ini bisa disebabkan oleh gangguan persarafannya. Yang itu yang pertama kita coba ya latihan dulu. Ini latihannya sebab menahan kencingnya. Sehingga tadi frekuensinya malam kencing 2 kali cuma sekali itu. Terus yang hari juga setelah dapat daftar berkemih tadi, kita bisa tentukan nanti kita kurangin sesuai daftar itu. Jadi dan yang penting juga minuman, jangan minum yang bersifat merangsang seperti kopi, bir itu bersifat menyebabkan rangsangan bau keluar lebih.
Ya, nah itu. Jadi itu ya, sahabat DPK, secara sederhana kalau sudah terdiagnosis overactive bladder atau yang penyakit Beser tadi, pilihan terapinya bisa yang alami yaitu melatih kembali pola berkemih kita. Kemudian yang kedua, menghindari minuman-minuman yang bisa memicu sensasi ingin kencing atau kebelet kencing ya. Misalnya yang berkafein, yang beralkohol, yang bersoda, mengandung teh gitu ya. Kemudian yang lebih lanjutnya adalah dengan melakukan terapi pengobatan obat minum nih, sahabat TPK. Jadi ada obat minumnya untuk yang penyakit Beser ini ya. Kemudian kalau dengan obat minum nanti belum maksimal, masih ada modalitas terapi lainnya untuk mengoptimalkan. Misalnya dengan stimulasi elektromagnetik atau stimulasi elektrik ya. Kemudian juga bisa dengan metode terbaru yang kebetulan baru ada di Indonesia ya, di YPK ini, dengan P1 atau Pelvic Integrated in One Solution ya. Jadi dia adalah suatu sistem dengan artificial intelligence. Dia membantu mendeteksi masalah kesehatan sahabat DPK di sebelah mana, kemudian memberikan saran untuk terapinya. Terapinya nanti dia bisa kombinasi ini dengan biofeedback, electric stimulation, kemudian electromagnetic stimulation, dan radiofrekuensi. Kemudian kalau memang masih belum teratasi, kita juga bisa lakukan injeksi botulinum toxin. Ya, itu tadi untuk yang pertama ya, Dok. Yang kedua nih, untuk stress urinary incontinence atau mengompol. Gimana, Dok, ininya, terapinya? Ya, kalau yang Beser atau mengompol ini penyebabnya adalah kelonggaran saluran kencing keluar itu. Jadi terjadi namanya hypermobility dari uretra atau saluran kencing itu. Jadi ini juga bisa kita lakukan penguatannya. Yang pertama bisa dengan senam Kegel tuh ya. Jadi kita senam Kegel, senamnya yang benar-benar jadi harus dituntun oleh pelatih yang benar-benar tahu, karena harus melatih otot yang benar gitu. Jadi mana otot yang benarnya itu untuk pengenalannya mesti sama orang yang mati gitu. Kemudian bisa dilakukan kalau masih tidak berhasil juga bisa dilakukan terapi maksimal sampai operatif. Jadi sebelumnya bisa kita lakukan di sini ada laser, ini ada kursi Kegel, ibu tinggal duduk manis di YPK, kemudian dijalankan electromagnetic charge-nya, jadi membuat seperti Kegel tapi tidak dengan kesadaran ibu diatur oleh mesin. Jadi sehingga ibu cuma tinggal duduk manis sambil baca koran sebentar di EPK 15-20 menit, pulang lagi itu bisa datang lagi, itu bisa. Dan yang penting ini bahwa ini memang butuh kesabaran ya, karena penyebab itu udah lama, ototnya longgar itu sudah lama. Penyebab utamanya adalah proses kehamilan dan melahirkan. Jadi biasanya makanya penyakit ini biasanya pada orang-orang yang sudah berumur di atas 40-50-an. Ya, jadi kita tidak merasa sih bahwa kehamilan yang menyebabkannya, karena rentang waktu terjadinya proses kehamilan dan timbulnya gejala stres itu jauh. Jadi orang nggak akan menduga wah penyebabnya itu. Ya. Tapi yang jelas masalah ini insya Allah di Jun Center bisa kita tangani, dan itu bisa dari yang paling ringan ya konservatif sampai yang paling berat bisa dilakukan operatif, yaitu dipakai sling, dipasang kita di bawah saluran kencingnya itu buat bakannya, yang disebutnya secara kedokteran adalah TOT dan TVT, transoperator tension ventilatory.
Ya, makasih dok penjelasannya itu ya. Jadi mungkin teman-teman sahabat YPK juga pernah dengar klaster area kemaluan atau area vagina itu juga salah satu yang bisa membaik ya. Oke, baik dokter, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas untuk sahabat YPK dimanapun berada. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya ya dok ya, bersama juga sahabat YPK. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Yuk pahami kesehatan. Oke, akhir kata saya Dr. Gita Nurul dengan Saya Dr. Najrica, bukan diri, dan kami menunggu kedatangan sahabat sekalian di YPK. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.